berjumpa kembali di channel Prosumo TV, di mana di program Cakap-Cakap ini saya Roni akan membahas kejadian-kejadian, topik, fenomena yang hangat di nasional maupun daerah bersama Bang Fal. Gimana Bang Fal, menurut Bang Fal ini sedikit aja tentang Capres, apalagi di acara KTT G20 kemarin di side event itu banyak pergerakan-pergerakan politik yang nampak. Salah satunya kan seperti Anies Baswedan yang ikut di side B20, namun bukan di G20-nya, di B20. Ya, KTT G20 ini KTT yang yang sangat spektakuler lah, apalagi Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Jadi tentu ini menjadi magnitude sendiri untuk dunia, khususnya untuk Indonesia. Artinya semua mata rakyat Indonesia kan tertuju kepada G20 itu. Jadi saya pikir ya di sini bintang filmnya atau starnya ya tetap Presiden Jokowi ya. Iya. Tapi karena ini adalah event dunia dan ini termasuk event yang sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia, karena sosialisasi G20 kan udah lama. Termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi yang selalu pakai jaket G20 kemana-mana kan, ya. Betul. Untuk mensosialisasikan G20, dan kita juga punya peran jadi tuan rumah dan sudah diperhitungkan di negara-negara yang maju secara perekonomian. Ya, jika ada yang mengambil momentum politik, ya sebut saja Anies, ya mungkin ada kapasitas di situ. Tapi kan itu kan di side event, ya kan. Mungkin dalam kapasitas dia bicara dalam konteks sebagai mantan gubernur, apalagi dia kan kepala daerah di ibu kota, ya. Ya mungkin ada beberapa topik yang menjadi bagian Anies untuk bisa memberikan memberikan masukan-masukan lah, ya, menganalisa, termasuk untuk perekonomian, karena dia juga berekonomi kan di ekonomi internasional. Betul. Ya. Memang acara KTT G20 memang sangat sukses kemarin. Cuman yang menarik memang di balik itu banyak pergerakan politik kecil, apalagi menuju Capres 2024 ini. Yeah. Besoknya sendiri Anies itu langsung bertemu dengan Gibran di Solo dan memunculkan beberapa rumor, terutama dari Nasdem sendiri. Ini ada sinyal-sinyal apa menurut Bang Fal? Kenapa Anies harus menjumpai Gibran? Kalau ini dilihat dari sisinya banyak ya, interpretasi orang macam-macam, penafsiran orang pasti akan liar kalau lihat dari pertemuan ini. Tapi ini sebuah pertemuan yang saya pikir dirancang dengan matang ini ya, tidak hanya ujuk-ujuk gitu ya. Ada pasti the man behind the meeting ini pasti ada lah. Apakah ada campur tangan Surya Paloh di situ, terutama kan Nasdem masih bersama Jokowi di sini, menurut Bang Fal? Pasti ada lah, karena selama ini kan sosok Anies itu dianggap sebagai, kalau kita lihat dari berbagai banyak statement, termasuk statementnya mantan kader Nasdem, Zulfan Lindan, yang menyatakan bahwa Anies itu antitesisnya Jokowi, kan ini mau dilawan ini, ya kan? Betul. Jadi artinya jadi ada inisiatif mempertemukan Gibran dengan Anies, bahwa sebenarnya hubungan antara Jokowi dengan Anies itu, walaupun sudah tidak bersama lagi karena Anies sudah di reshuffle dan kemudian jadi gubernur DKI, dan itu sudah dianggap sebagai tanda petik ya, quote unquote antitesa Jokowi, ya ini menunjukkan kepada publik bahwa hubungan itu baik-baik saja gitu, walaupun sebenarnya latar belakang ceritanya ya orang yang paham politik dan orang yang peka terhadap perpolitikan istana ya melihat hubungan mereka kan tidak baik-baik saja sebenarnya ya. Nah, gitu. Iya. Nasdem sendiri kan langsung memuji Gibran di situ, dalam artian Gibran sebagai representasi penerus Jokowi bisa, apalagi dia digadang-gadang sebenarnya sebagai calon gubernur baik di Jawa Tengah ataupun DKI. Namun ternyata ada gebrakan baru kalau Gibran ini bisa menjadi cawapres bagi Anies. Ya, cawapres saya pikir terlalu masih terlalu prematur lah. Tapi mungkin ada satu sisi juga yang perlu kita lihat di sini ya. Mungkin ada satu pertukaran kepentingan lah. Artinya Gibran walaupun dia sudah ada menjadi kader PDIP,
kan bukan berarti jalannya dalam PDIP itu kan mulus terus, ya kan? Betul. Toh dia kan punya ambisi politik dan punya tangga karir politik yang masih membentang di depan gitu. Nah, saat-saat gini kan banyak pertukaran kepentingan yang bisa dimainkan gitu. Misalnya nanti Anies mau maju Gibran mau maju jadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Artinya untuk perahu yang siap pakai ada Nasdem. Betul. Sebelumnya kan Prabowo sendiri sudah dengan Gerindranya menyatakan dukungan sama Gibran untuk maju biarpun gubernur DKI atau Jateng. Iya, betul. Cuman menurut yang menarik tadi Bang Fal itu memang ini seperti by design. Karena ini memunculkan reaksi sebenarnya kita bilang memang sedikit berlebihan dari PDIP sendiri, dari Demokrat dan juga PKS. Terutama yang tidak sangka-sangka dari PDIP. Ketua DPP PDIP sendiri, Said Abdullah menyatakan itu ya mungkin aja si Anies ini mencari suara besar melalui Gibran. Iya, sangat mungkin ya. Apalagi dukungan Presiden Jokowi kan masih kuat kan. Betul. Bandulnya kan masih presiden gitu. Dari berbagai cerita yang kita dengar, berita yang kita lihat, ya podcast yang kita amati dan kita cermati kan. Pengaruh presiden ini kan masih sangat luar biasa. Bandulnya kan masih ada di Jokowi. Jadi ya Anies ini orang kedua yang bertemu setelah AHY. AHY kan pernah bertemu kan sebelumnya. Betul. Setelah dia jadi ketua umum Demokrat, dia entah quote unquote sengaja atau tidak sengaja berjalan-jalan keliling Solo, kemudian menyempatkan waktu bertemu dengan Gibran. Nah, ini kali pertama ya kan. Kemudian sekarang yang kedua ada Anies gitu. Berarti Gibran ini magnet yang sangat luar biasa. Ya samalah. Kalau misalnya bapak kalau diambil hati lewat anaknya kan ini kan sesuatu, ini mengambil emosi aja sebenarnya. Secara psikologi politik ini mengambil emosi Jokowi aja ya, mengambil emosi presiden gitu. Dari Demokrat sendiri ini lebih gusar lagi daripada PDIP. Mungkin PDIP tadi pernyataannya lebih adem mengenai elektoral aja untuk Anies. AHY sendiri dalam rapat di Jawa Barat itu sampai bernyanyi harusnya dia yang di sana. Apakah ini sinyal-sinyal koalisi yang digadang-gadang Demokrat Nasdem ini sebenarnya belum total ya? Sebenarnya kan semua berjalan masih berjalan itu ya, kita lihat belum matang ya kan. Iya. Sebelum ada deklarasi dan sebelum didaftarkan ke KPU semuanya kan masih bisa mentah kan. Iya. Satu hari sebelum pendaftaran ke KPU aja segala sesuatunya masih bisa mentah ya. Artinya ya koalisi ini ya masih koalisi dalam bentuk komitmen bersama aja dulu ya kan. Betul. Lisan ya, belum ada hitam di atas putih pun sebenarnya masih bisa juga. Ya semua itu ya, finalnya adalah pendaftaran di KPU gitu. Jadi nyanyian dari AHY soal harusnya aku dari Armada itu menandakan apa satira ya. Satira ya harusnya aku, artinya kan ya kita tahu lah AHY ini kan ambisi menjadi wapres gitu ya kan, tapi PKS juga punya calon lain yang tidak kalah hebatnya dan tidak kalah berpengalamannya dibanding AHY kan, ada Aher ya kan, Ahmad Heriansah. Apalagi sekarang ada variabel terbaru ya, Gibran yang ada Gibran tiba-tiba muncul. Ada kuda hitam lagi kan, Gibran. Entah gimana. Dan ternyata reaksi orang sebenarnya positif ya. Positif melihat masyarakat sosmed, ternyata di sosmed itu Rio itu positif. Gibran diwawancara di beberapa media menyatakan kalau misalnya ya dia memang tidak mengiyakan, tapi ya itu sebagian bagian dari silaturahmi lah seperti yang disampaikan. Ini betul-betul ya sangat menarik lah, pergerakan yang sebenarnya tidak disangka-sangka dari Anies Baswedan bisa menjumpai Gibran. Lagi catatan kan Bung Roni kan segala sesuatu itu kan punya waktu, punya momen dan punya kesempatan kan gitu. Betul. Jadi ya kalau kesempatan itu ada sekarang kenapa nggak diambil gitu? Toh sudah memilih karir di jalur politik gitu kan. Ya politik ini soal kesempatan juga ya kan. Iya. Ya belum tentu juga nanti Gibran punya kesempatan emas sama seperti sekarang. Ini kan mumpung lagi ya bapak lagi presiden dan kemudian jadi magnitude untuk banyak orang untuk disandingkan menuju tangga karir politik yang lebih tinggi gitu kan. Namanya pun udah dikenal orang ya. Dan disukai milenial terutama. Ya, apalagi dia sudah punya modal sebagai wali kota Solo. Betul. Kemudian ya sebagai putra presiden yang menjadi pejabat daerah kan ya, otomatis dia akan menjadi bahan perbincangan kan. Masalahnya sekarang kan Gibran kan nggak masuk survei karena memang dari awal kan tidak di ini kan,
tidak diperhitungkan untuk dijadikan Cawapres. apakah dia cawapres, apakah presiden kan gitu kan. Yang kalau misalnya ya sekarang dalam kapabilitasnya sebagai cawapres lah yang paling pas ya gitu. Itu pun ya sebenarnya masih terlalu prematur. Tapi nggak ada yang prematur dalam politik ya. Kalau memang ada kesempatan ya Sandi Uno juga seperti itu dulu ya kan. Betul. Artinya Sandi Uno kan bukan siapa-siapa kan. Dia orang asli, orang pengusaha, pebisnis gitu. Begitu ada kesempatan masuk tangga karir politik, dia masuk jadi wakil gubernur, kemudian lompat jadi wakil presiden gitu. Artinya kan tidak ada kesempatan yang tertutup untuk dunia politik ini selama kesempatan itu ada, terbuka dan banyak dukungan dan banyak supporting gitu kan. Ya sementara yang dari Anies ya termasuk surprise lah pergerakannya. Cuman yang agak senyap itu memang Ganjar Pranowo. Namun tiba-tiba sekitar beberapa hari yang lalu ternyata dia ikut mendampingi Jokowi di Muktamar Muhammadiyah. Iya, betul. Bersama dengan memang ada Gibran juga ya di Solo sebagai tuan rumah gitu. Iya. Ini ada apakah memang Jokowi betul-betul sangat mendukung Ganjar, bahkan sebagai Muktamar hadiah itu memang termasuk respon para jemaah di sana betul positif, teriakan Ganjar presiden. Itu gimana menurut Bang Pal? Apa ini sangat menarik ini? Inilah memang. Sementara Jokowi sama ini dengan NU-nya kita tahu dengan sangat kuat. Ya, inilah memang kelebihan dari presiden yang akan melegasikan kekuasaan ya, melegasikan jabatan, apalagi seperti Pak Jokowi gitu kan, yang menjadi magnet di antara banyak ketua partai politik ya kan. Jadi pergerakan apapun yang dilakukannya itu yang menjadi isu politik yang luar biasa gitu kan. Ya termasuk ini yang kedua kali ya. Yang pertama ketika deklarasi ya sebelumnya di Jawa Tengah juga kan. Betul. Ya, bahwa Pak Jokowi itu bilang jika ada orangnya di sini kan gitu kan. Ya Ganjar ada di situ gitu kan. Iya. Nah, kata-kata jika ada orang sini, situlah ada muncul kata-kata ojo ke susu itu kan. Ya kan? Betul. Kemudian yang kedua datang lagi ke Muktamar Muhammadiyah. Ada Ganjar, kebetulan Muktamar itu ada di Solo, ya ada Gibran juga. Jadi kalau dipakai ilmu cocokologi ya emang susah susah dibantahkan bahwa secara politik ya memang ini nuansa politiknya kental betul. Bahwa memang Pak Jokowi ya selama ini juga punya preferensi, bukan punya preferensi ya, artinya ya banyak orang lah secara awam melihat bahwa kecondongan beliau kan ke Ganjar itu kan dan dianggap sebagai legacy dia untuk pemerintahan berikutnya kan ya agak kuat, ditambah dengan Ganjar punya prestasi yang luar biasa, yang luar biasa lah dalam survei kan gitu kan. Betul. Itu satu modal yang sangat besar. Walaupun dia secara partai belum bisa belum fix gitu ya, belum firm gitu. Tapi modal dia yang luar biasa sebagai pemenang survei, bahkan dia di atas Prabowo ini menjadi pegangan tersendiri ya, menjadi kartu as sendiri. Apalagi presiden juga ternyata cocok dengan beliau, ditambah dengan adanya Gibran di situ ya orang udahlah. Ya melakukan analisis dia. Apakah Ganjar tadi kan Anies mungkin pergerakan gitu, apa bisa juga Ganjar dengan Gibran menjadi pasangan kan? Ya, bisa termasuk gimana Bang Fal Ganjar Gibran potensialnya? Ganjar Gibran saya pikir agak berat lah ya. Kalau Gibran masih dipasangkan dengan Anies Gibran atau Ganjar Gibran ya dalam hemat saya belum lah. Gibran belum saatnya. Tapi saya pikir untuk mendongkrak popularitas Gibran ya mungkin itu dilakukan Jokowi dulu sekarang saat ini mungkin. Dia mungkin melepas Gibran untuk bertemu dengan Anies ya dengan beberapa kalkulasi saya pikir. Kalkulasinya salah satunya adalah ya ini Anies kan orang populer sekarang. Ya kalau dia berbincang dengan orang populer kan kita ikut jadi populer gitu. Betul. Kan. Iya kan? Tanpa ada target politik ke depan gitu kan. Iya kan? Ya toh untuk jadi seorang cawapres itu kan luar biasa itu ininya. Effortsnya ya kan dan supporting ya kan gitu kan dan belum saatnya lagi Gibran ke arah sana saya pikir. Tapi Jokowi dalam membaca peta politik dia kan mencoba melakukan kalkulasi, artinya menghitung investasi untuk Gibran gitu. Iya, ketika bertemu dengan Anies ya seluruh Indonesia melihat Gibran kan gitu kan. Iya. Ketika dia mempertemukan Ganjar dengan Anies di forum Muktamar Muhammadiyah semua mata melihat Gibran kan ya kan. Kalau Ganjarnya udahlah memang Ganjar sama Anies kan cuma bertarung. Nah, tapi Gibran ini kan investasinya Jokowi. Betul. Iya, kalau disandingkan dengan dua tokoh ini kan Gibran punya investasi yang luar biasa ke depan ya kan. Artinya kan udah nggak capek-capek lagi untuk populerkan kan. Gitu tahun 2029 nanti mau ada pilpres,
bisa-bisa Gibran nanti sama kayak Ganjar sekarang, popularitasnya paling tinggi di survei ya, karena orang udah kenal duluan sama dia kan. Ini kan masalah apa namanya ini kan, opportunity aja kan. Jadi, ini memang sangat menarik berarti Gibran ini ya. Sangat apa menarik. Nanti jangan-jangan Prabowo juga datang lagi seperti kemarin. Iya. Kalau saya pikir ya Pak Jokowi ini betul-betul apa namanya, betul-betul punya kemampuan politik yang bagus dan mumpuni. Artinya dia lepas aja Gibran itu ya, karena memang dia proyeksikan ya punya investasi politik ke depan untuk Gibran ini kan. Popularitas itu sesuatu yang sangat mahal harganya kan gitu. Betul. Mahal harganya. Karena kita punya sekarang setelah pemekaran 36 provinsi. Iya. Ya, setelah pemekaran Papua kemarin 38 mungkin, 38 provinsi. Ini kan dari Sabang sampai Merauke ini kan sesuatu yang sangat susah untuk nggak terlalu mahal biayanya untuk melakukan safari politik. Ya, terlalu mahal harganya. Untuk mencapai popularitas kan. Bahkan menteri-menteri sekalipun kan kelelahan juga. Ya. Coba kita lihat kan, let's say Erick Thohir lah yang sudah jadi menteri kan. Ya walaupun dia sudah punya pegangan jadi menteri BUMN, dia nggak bisa juga punya kemampuan untuk menjelajah seluruh Nusantara kan. Dan popularitasnya ternyata masih di bawah 1% terus. Taruhlah 2% gitu ya kan. Artinya kan ya sudah dikasih mainan, sudah dikasih modal untuk jadi menteri sebagai pejabat negara. Ya ternyata untuk mendongkrak popularitas pun ternyata masih susah kan gitu kan. Ya apa berlaku juga buat Puan Maharani kan? Puan Maharani juga, iya kan, sudah ketua DPR, masih kesusahan juga untuk mendongkrak popularitas. Saya pikir Pak Jokowi jeli nih untuk melakukan investasi politik terhadap Gibran. Dia lepas aja Gibran, mumpung dia masih ada dan kemudian dia jadi magnet. Ya Gibran mendapatkan rembesan keuntungan, trickle down efeknya itu dapatlah sama dia gitu. Kalau analisis saya ya. Betul. Memang berarti ini Gibran ini bisa jadi kuda hitam juga nantinya. Biarpun memang belum saatnya ya. Apa yang nggak bisa terjadi di dunia politik loh. Apalagi Indonesia menuju 2045 yang digadang-gadang sekarang. Banyak yang bisa juga jadi fenomena seperti Gibran atau tokoh-tokoh muda lainnya yang menjadi presiden yang di bawah umur 40 untuk Indonesia. Iya, bisa. Dia apalagi di dunia KTT G20 kemarin kan seperti Emmanuel Macron dan semacamnya, Justin Trudeau itu masih 40 umurnya. Prancis, Kanada itu. Iya. Nah, untuk satu lagi yang mau kita bahas ini itu tadi Puan Maharani.